Bagaimana rumah yang ideal menurut kamu? Apakah yang dekat dengan pusat kota? Atau rumah yang memiliki ruangan dan halamannya luas? Atau yang ada kolam renang dan bioskop pribadinya? Yang pasti semua orang punya ya kriteria rumah ideal masing-masing. Boleh komen rumah ideal versi kamu dan semoga di tahun ini kita segera punya rumah ideal ya. Simak video berikut. Rumah adalah kebutuhan utama bagi setiap orang dan merupakan salah satu keputusan terpenting yang kita buat dalam hidup kita. Ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat untuk menciptakan kenangan, berbagi pengalaman, dan menemukan kenyamanan. Disinilah kita pulang setelah seharian bekerja atau sekolah, dan di mana kita bisa bersantai bersama keluarga dan teman-teman kita. Karena itu, penting untuk memilih rumah yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan preferensi kita. Membeli rumah pertama adalah pengalaman yang menyenangkan sekaligus menakutkan. Mungkin sulit untuk mengetahui dari mana harus memulai dan apa yang harus dicari saat membuat keputusan besar. Penting untuk melakukan riset dan bersiap untuk proses selanjutnya. Namun, dengan saran dan pengetahuan yang tepat, kamu bisa membuat proses membeli rumah pertama menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Pada video ini, kami akan memberikan 5 hal utama sebelum membeli rumah pertama kamu yang nantinya akan membantu membuat keputusan yang tepat dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Pernah mendengar pihak bank menolak pengajuan KPR konsumen? Ya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi penolakan KPR pihak konsumen, seperti kredit macet, blacklist by checking, tidak memenuhi kriteria standar debitur, bahkan dinilai tidak akan sanggup membayar angsuran oleh bank. Jadi, pastikan rumah yang akan dibeli telah disesuaikan dengan budget dan penghasilanmu ya. Pasalnya, penghasilanmu menjadi hal yang akan dipertimbangkan oleh pihak perbankan. Pihak bank biasanya akan memilih calon debitur yang cicilan setiap bulannya tidak melebihi sepertiga dari gaji mereka. Jadi, apabila kita ambil contoh, misalkan gajimu 8 juta, sepertiga dari 8 juta kan sekitar 2,6 jutaan. Carilah rumah yang angsurannya tidak melebihi 2,6 juta tersebut. Hal ini dilakukan perbankan untuk menghindari nasabah yang kesulitan membayar angsuran atau kredit macet di kemudian hari. Perhatikan juga bahwa kamu tidak punya kredit macet sedikit pun. Jadi, kamu perlu cek semua data kalian apakah pernah melakukan kredit lain sebelumnya, seperti kredit card, pay letter, atau bahkan pinjol. Dan pastikan bahwa kamu tidak punya tunggakan. Tempat kerja merupakan pertimbangan paling utama dalam kita memilih rumah, tempat kita akan tinggal. Jika misalnya kamu kerja di kota metropolitan, seperti Jakarta, ini tentu harga rumah di sana dengan range pendapatan di bawah 10 juta akan sulit, karena harganya terlampau tinggi. Maka dari itu, kami sarankan belilah di daerah kota satelit atau kota penyokong dari kota metropolitan. Misalnya kalau di daerah Jakarta, ada beberapa kota satelit terdekat seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok. Jangan lupa juga pastikan perumahan tersebut dekat dengan fasilitas transportasi umum seperti stasiun kereta, terminal, bahkan gerbang tol. Pilihlah lokasi perumahan bebas bencana alam, termasuk banjir, yang sering terjadi di kawasan perumahan saat musim hujan tiba. Cara mudah untuk mengetahui perumahan bebas banjir adalah dengan mengecek rencana sistem drainase. Pastikan bahwa saluran mampu menampung debit air terbanyak ke pembuangan akhir. Pastikan juga pengelolaan sampah di lingkungan perumahan sudah ada. Kalian bisa tanyakan langsung ke pihak pengembang atau developer. Dan terlebih juga jangan lupa untuk cek riwayat bencana banjir di area sekitar kepada masyarakat, serta tanyakan terkait perizinan AMDAL atau PL banjir kepada dinas tata ruang setempat. Pernah mendengar rumah murah, namun ternyata setelah bertahun-tahun tidak pernah ada pembangunan? Atau pernah melihat proyek perumahan yang hanya dibangun gate depannya saja, tapi tidak untuk rumahnya? Ya, itu adalah kelakuan pengembang atau developer nakal
yang cuma memanfaatkan keawaman konsumen yang tergiur dengan harga murah. Agar kamu terhindar dari semua itu, yang pertama harus kamu pastikan yaitu legalitas perusahaannya, seperti akta pendirian, SBU, dan berkas pelengkap lainnya. Setelah itu, pastikan bahwa pengembang tersebut adalah anggota Apersi atau REI. Apa itu Apersi? Apersi merupakan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, sedangkan REI adalah Real Estate Indonesia. Memang tidak menjamin 100%, tapi setidaknya dengan mereka terdaftar di asosiasi tersebut meminimalisir terjadinya pelanggaran etik. Yang terakhir, cek izin lokasi pengembang atau developer di Dinas Tata Ruang. Kalian bisa mendatangi Dinas Tata Ruang setempat dan meminta clothingan izin lokasi daripada PT atau pengembang tersebut. Ini akan menjadi bukti bahwa mereka betul-betul ingin membangun perumahan atau memang hanya menjual nama saja, istilahnya seperti itu. Nah, di tahap terakhir ini, misalnya kalian sudah klik dengan suatu rumah, lokasinya cocok dan developernya juga bonafide dan terpercaya. Tahan dulu, jangan terburu-buru membayar DP. Yang pertama, kamu perlu cek yaitu syarat dan ketentuan pembayaran DP tersebut. Tujuannya agar kamu tahu apabila di kemudian hari pengajuan KPR kamu ditolak bank atau misalnya tiba-tiba kamu tidak jadi beli, apa yang akan terjadi pada DP yang sudah dibayarkan? Apakah akan hangus semua atau separuh atau bisa kembali 100%? Itu setiap developer punya ketentuan masing-masing ya. Setelah itu ada istilah BPHTB dan biaya KPR. Kalian perlu tanyakan hal ini kepada pengembang. Apakah sudah include dengan DP atau perlu keluar biaya lagi? Karena besaran biaya ini lumayan, estimasinya sekitar 4-5% dari nilai rumah tersebut. Terakhir, pastikan sertifikat rumah yang kalian dapatkan nantinya apa? Apakah hak milik atau hak guna bangunan? Lebih baik pilih yang sudah hak milik, karena dari HGU untuk jadi hak milik kalian perlu mengeluarkan biaya lagi. Demikian tips membeli rumah pertama dari Proyekanisme. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu.